pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu. Yang kedua, apa yang terjadi dasar pemberlakuan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di Indonesia. Yang ketiga, apa fokus dan tujuan dari program kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat, apa saja yang menjadi penyebab kecelakaan. Yang kelima, apa saja usaha untuk mencapai keselamatan kerja. Yang keenam, apa saja yang menjadi masalah kesehatan karyawan. Nah, untuk pengertian keselamatan kerja, menurut Mondi pada tahun 2008, keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Risiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik terpotong, luka memar, sleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Sedangkan kesehatan kerja menurut Mondi pada tahun 2008 adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Risiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja sebagai kerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stres, emosi, atau gangguan fisik. Terima kasih. Apa yang menjadi dasar pemberlakuan kesehatan dan keselamatan kerja K3 di Indonesia? Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-Undang tentang Kecelakaan tahun 1947 nomor 33 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 Januari 1951. Kemudian disusun dengan Peraturan Pemerintah tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Kecelakaan tahun 1947 yang merupakan bukti tentang disadarinya arti penting keselamatan kerja di dalam perusahaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 menyatakan bahwa sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan demi mewujudkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Jadi, bukan hanya perusahaan saja yang bertanggung jawab dalam masalah ini, tetapi para karyawan juga harus ikut berperan aktif dalam hal ini agar dapat tercapai kesejahteraan bersama. Apa fokus dan tujuan dari program kesehatan dan keselamatan kerja? Tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah 1. Mencegah kerugian fisik dan finansial baik dari pihak karyawan dan perusahaan. 2. Mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. 3. Menghemat biaya premi asuransi. 4. Menghindari tuntutan hukum dan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dan karyawannya. Apa saja yang menjadi penyebab kecelakaan? Menurut Mampu Negara 2008, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu 1. Keadaan tempat lingkungan kerja, 2. Pengaturan udara, 3. Pengaturan penerangan, 4. Pemakaian peralatan kerja, 5. Kondisi fisik dan mental pegawai. Saya akan menjelaskan apa saja usaha untuk mencapai keselamatan kerja, yaitu analisis bahan pekerjaan. Job Heart Analysis adalah suatu proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan, kemudian membagi pekerjaan tersebut ke dalam langkah-langkah menghilangkannya bahaya yang mungkin terjadi. Risk Management dimaksud untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian atau kehilangan waktu, produktivitas, dan lain-lain yang berkaitan dengan program keselamatan dan penanganan hukum. Safety Management memberikan pelatihan memperdayakan supervisionir manajer agar mampu mengantisipasi atau melihat adanya situasi kurang aman dan menghilangkannya. Dan yang terakhir itu ada ergonomika. Ergonomika adalah suatu studi mengenai hubungan antar manusia dengan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan berkapas yang digunakan, serta
serta lingkungan kerjanya. Sekian dari Regi, akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Terima kasih. Apa saja yang menjadi masalah kesehatan karyawan? Yang pertama, 1. Kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat-obatan. Akibat beban kerja yang terlalu berat, para karyawan terkadang menggunakan alkohol untuk menghilangkan stres yang mereka rasakan. Untuk mencegah hal ini, perusahaan dapat melakukan pemeriksaan rutin kepada karyawan tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan perusahaan tidak memberikan kompromi dengan hal-hal yang merusak penurunan kerja. Misalnya absen, tidak rapi, kurang koordinasi, psikomotor berkurang, dan lain-lain. Yang kedua, stres. Stres adalah suatu reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan kepada tubuh tersebut. Yang ketiga, burnout. Burnout adalah kondisi terpanas habis, kehilangan energi psikis maupun fisik. Biasanya hal itu disebabkan oleh situasi kerja yang tidak mendukung atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Selanjutnya akan dibacakan oleh siapa? Dapat diambil kesimpulan dari kelompok kami bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental, maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja tidak selalu berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis, dan emosional. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam ketenaga kerjaan. Oleh karena itu, sangat banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun banyak ketentuan yang mengatur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, tetapi masih banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja, yang disebut sebagai bahaya kerja dan bahaya nyata. Masih banyak pula perusahaan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga banyak terjadi kecelakaan kerja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.